kita kayak maksa Tuhan, kita kayak ngatur Tuhan. Kita siapa ngatur Tuhan? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Ngomongin tentang sholawat 80.000 kali, apakah kalian pernah nyoba? Jadi buat kalian mungkin beberapa di antara kalian pernah tahu ya, ada seorang Buya Syakur ya, Buya Syakur Yasin ngomong kalau misalnya kalian punya hajat tertentu, kalian bisa baca 80.000 kali sholawat Jibril setiap hari dalam waktu 40 hari gitu. Dan beliau bilang kalau misalnya kalian dalam 3 tahun nggak kaya, silahkan kalian ludahi mukanya gitu. Itu yang beliau bilang ya. Dan beliau mencontohkan 2 orang di sini. Salah satunya adalah seorang perempuan yang pengen jodoh gitu ya, dan dia baca itu 80.000 kali walaupun gak sampai 1 bulan, sekitar mungkin 20 harian, pada akhirnya dia mendapatkan jodohnya gitu ya. Dan pada akhirnya ya kita mengenalnya sebagai mukjizat sholawat. Nah, sebelum aku nyeritain pengalamanku baca itu, aku di sini mau disclaimer dulu tentang sesuatu. Banyak banget dari kita yang mungkin sering banget mikir kayak, kenapa sih kalau doa kita memaksa Tuhan atau kita seolah-olah mengatur Tuhan? Nah, kenapa kita bisa mikir kayak gitu? Terkesan Tuhan bisa diatur, terkesan Tuhan bisa dipaksa. Itu aja udah salah loh. Kalau misalnya kamu bilang, kita kayak maksa Tuhan, kita kayak ngatur Tuhan, kita siapa ngatur Tuhan, kita siapa memaksa Tuhan? Ya karena kita itu gak siapa-siapa, itu kenapa kita minta sama dia. Kita bukan memaksa, kita bukan mengatur, kita cuman meminta atau kita menyampaikan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, keinginan kita itu kalau dibandingin dengan keinginannya Nabi Sulaiman, keinginannya Nabi Muhammad, itu belum ada apa-apanya. Tapi karena mindset kita terhadap dunia itu terlalu megah, terlalu besar, kita menganggap apa yang kita inginkan tuh gede, banyak, megah, dan akhirnya kita itu kayak, mungkin keinginanku tuh gak tercapai, ngapain sih kita tuh maksa Tuhan, ngatur Tuhan. Kita tuh sebenarnya siapa gitu kan, ngomongnya kayak gitu. Kita terkesan ingin merendahkan diri sendiri dengan cara merendahkan Tuhan. Kalau misalnya kamu tidak merasa layak dengan yang kamu doakan, ya udah stop di situ. Merasalah untuk merasa tidak layak, merasalah bahwa kamu banyak dosa, merasalah bahwa kamu itu gak layak mendapatkan itu. Bukan dengan cara kamu bilang kayak, ngapain kita paksa Tuhan, ngapain kita doa seolah-olah mengatur Tuhan. Memangnya Tuhan bisa diatur? Memang Tuhan mau untuk dipaksa? Kan enggak. Itu aja mindset kita itu udah keliru. Kita itu terkesan ingin meninggikan diri kita dengan cara merendahkan Tuhan. Terkesan dia itu mau dipaksa, terkesan dia itu mau diatur. Padahal kamu sendirilah, kita sendirilah yang menganggap doa kita itu besar, doa kita itu megah gitu. Kalau seumpama doa kita memang megah dan besar dan kita nggak mampu untuk menanggungnya, ya pastinya kita nggak akan dikasih kok. Jadi jangan khawatir, doamu itu pasti tidak terkabul karena kamu merasa tidak layak dan kamu merasa doamu itu terlalu besar. Apalagi kalau misalnya doanya tuh muluk-muluk ya. Doanya muluk-muluk, misalnya kamu pengen sebelum umurmu 40 tahun, kamu pengen nulis 1000 buku, kamu pengen mendirikan 10 perusahaan, kamu pengen punya 10 mobil Mercy, kamu pengen punya 10.000 karyawan dan lain sebagainya. Nah, yang kamu inginkan itu masuk akal gak buat kamu? Kamu layak gak dapetin itu? Kalau kamu layak ya udah usahakan gitu ya. Karena itu semua yang kamu doakan itu tidak tiba-tiba datang, tidak tiba-tiba terjadi. Nah, jadi di sini kita pandang doa kita itu kecil dulu. Jangan pandang doa itu besar. Tapi jangan cuma sekedar kayak minta-minta doang. Kamu harus tahu apa yang kamu minta gitu ya. Kalau misalnya kamu menganggap bahwa apa yang kamu minta itu megah dan besar, ya udah, kamu layakkan dirimu sendiri, kamu pantaskan dirimu sendiri. Jangan kamu menuduh Tuhan terkesan kayak Tuhan mau dipaksa untuk diatur, dan kamu bilang, ngapain doa kayak seolah-olah minta atau maksa Tuhan gitu. Ya kamu sendiri yang tidak percaya diri dengan apa yang kamu doakan. Kenapa kamu menuduh Tuhan seolah-olah dia bisa diatur dan dipaksa gitu ya. Tuhan memang tidak bisa dipaksa dan tidak bisa diatur gitu. Oke, di sini kita rubah mindsetnya itu dulu sebelum kita praktek. Di sini aku mau cerita, aku pernah meraktekin 80.000 kali sholawat Jibril, tapi nggak sampai seminggu. Karena ketika aku baca itu tuh kayak ya banyak banget waktu yang harus aku pakai.
Jadi aku baca itu tuh sekitar 16 jaman baru selesai, dan waktu itu aku bacanya sambil kerja, dan untungnya aku kerjaannya itu nggak pakai otak, jadi nggak mikir-mikir banget. Buat kalian yang kerjaannya mikir pasti lebih sulit gitu ya. Aku waktu itu kerja di toko hijab di Jogja ya, sekitar 3 tahun yang lalu, sehingga aku bacanya tuh bisa sambil kerja gitu. Tapi buat kalian yang nggak bisa disambi, kalian bisa praktek di malam harinya. Oke, kita balik lagi ke mindset ya. Karena bagaimanapun kita harus perbaiki mindsetnya dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Kalau nggak kita perbaiki, pasti kita akan enggan melakukan sesuatu. Jadi kita ambil 40 hari. Ini misalnya ya. Kita perbaiki tentang mindset waktu dulu. 40 hari ke belakang, kamu ngapain aja? Apakah kamu membaca sesuatu? Apakah kamu mengamalkan sesuatu? 40 hari ke belakang. Dan 40 hari ke depan. Apa tujuanmu 40 hari ke depan? Kalau misalnya kamu bisa bilang ngapain berdoa seolah-olah memaksa Tuhan, mengatur Tuhan gitu ya. Ngapain kita baca sholawat cuman buat duniawi gitu misalnya ya. Nah, kamu lihat apakah kamu membaca itu dengan sebanyak itu untuk akhirat? Belum tentu kan? Nah, apakah kamu dalam 40 hari itu, 40 hari di belakang itu sudah sangat sibuk dengan ibadahmu? Dengan ibadah-ibadah yang kayak baca apa, sholat apa gitu ya. Kalau ibadah muamalat kita baik sama orang itu memang keharusan ya. Tapi kalau untuk baca sesuatu atau sholat dan lain sebagainya itu kan kita sendiri nih sama Tuhan gitu. Apakah kamu sudah sangat sibuk dengan itu? Atau malah kamu dalam 40 hari ke belakang itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini maksud aku tuh mau membandingkan gitu loh. 40 hari kamu gak ngapa-ngapain dan 40 hari kamu baca sholawat 80.000 kali ini. Nah, dalam 40 hari kamu gak ngapa-ngapain, kamu gak mencela waktu itu yang kamu habiskan gak ngapa-ngapain itu, yang kamu pakai untuk cuman scroll YouTube, scroll Instagram, kamu gak bilang itu sia-sia. Tapi kenapa ketika kamu melihat orang membaca 80.000 kali gitu ya, sholawat selama berapa hari gitu, kamu pandang itu sebagai sebuah aib gitu. Kamu pandang itu kayak gak layak. Ngapain kamu baca itu untuk duniawi gitu? Kenapa kayak gitu? Ibarat kata gini, kamu dalam 1 minggu gak ada puasa sama sekali, mungkin gak ada sholat sama sekali gitu ya. Tapi kamu mencela orang yang melakukan sholat 1 minggu, yang melakukan baca ini itu gitu ya, untuk mendekat dengan berdoa agar dia dipermudah urusannya. Kenapa seperti itu? Jadi lagi-lagi kita ingin meninggikan diri dengan cara merendahkan Tuhan atau merendahkan orang lain. Itu bener-bener picik banget ya. Jangan sampai kita kayak gitu. Kita perbaiki dulu mindsetnya. Kalau misalnya kamu pengen baca itu, ya udah baca aja. Toh juga banyak waktu yang kamu habiskan gak ngapa-ngapain. Maksud aku tuh seperti itu. Daripada kita mencela orang lain, daripada kita menghina Tuhan, daripada kita menghina orang lain, kita pakai aja waktu kita itu untuk berdoa. Jadi aku tuh pernah dengar kata-kata kayak gini, ngapain sholat, toh juga dia munafik. Ngapain kamu kayak gitu, toh juga ini, mending aku nih yang apa adanya. Apa adanya kamu tuh udah berusaha atau belum? Kamu aja gak berusaha, tapi merendahkan orang lain yang berusaha maksimal untuk mendekatkan diri pada Tuhan gitu loh. Iya, memang Tuhan itu memang udah dekat sama kita, tapi kan kita punya rasa yang kayak kita itu hamba yang benar-benar pengen berusaha membuktikan. Walaupun yang bikin kita berusaha itu Tuhan juga memang. Aku waktu praktek itu 80.000 kali baca sholawat Jibril, memang efeknya tuh banyak. Kayak aku lebih berenergi, kayak semuanya tuh dipermudah, rezeki juga dilancarin dan lain sebagainya gitu ya. Buat kalian yang belum tahu, aku itu seorang penulis yang udah punya 10 buku, sekitar 10 buku yang udah terbit, dan umurku itu di bawah 30 tahun. Ya, buat kalian mungkin kayak ada yang punya cita-cita pengen jadi penulis sebelum umur 30 tahun, pengen punya buku sekian gitu. Nah, aku pernah berkeinginan sebelum 30 tahun aku punya 10 buku gitu ya. Dan ternyata udah kejadian. Bahkan umurku belum 30 pun aku udah menerbitkan sekitar 10 buku. Ini udah hampir ke 11 ya. Mungkin di tahun ini juga ini ke 11 bukuku yang akhirnya terbit, dan aku belum umur 30 tahun. Ya, jadi nggak ada yang mustahil selama kita merasa layak dengan apa yang kita inginkan. Selama kita berdoa sama Tuhan dan kita bersyukur dan ikhlas dengan apa yang diberikan Dia gitu. Kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha dan kita tidak merendahkan orang lain hanya untuk meninggikan diri sendiri. Kita tidak merendahkan Tuhan hanya untuk
meninggikan diri sendiri. Jangan bilang kayak ngapain doa maksa-maksa, ngapain doa ngatur-ngatur Tuhan. Kalau kamu bilang kayak gitu, seolah-olah kamu bilang bahwa Tuhan bisa diatur, Tuhan bisa dipaksa. Itu adalah hal yang menurut aku kayak kamu pengen meninggikan diri sendiri dengan cara merendahkan Tuhan, yang seolah-olah kamu menuduh Tuhan bisa diatur dan bisa dipaksa. Dan balik lagi, kita harus benerin mindset kita dulu sebelum kita melakukan sesuatu, biar kita itu lebih yakin untuk melakukan sesuatu dengan cara kita memperbaiki mindset kita dulu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video yang lainnya.